bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya.
Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online kali ini. Saya mau mengajak saudara untuk lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau datang sujud di kaki-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak dimuliakan. Dan biarlah ibadah kami ini Tuhan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Amin. Ora nama sita karala busande. Shandarala barala 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 barala. Rana masita karala busande. Di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan menjamah
perlu. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Orang nama sita karala bosan, sandarala barala 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 barala. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Ora nama sita karala bosan, sandarala barala 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 barala. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sandarala sandarala barala 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 barala. Kami selalu ingin merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu
Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Apa kabarnya Saudara? Di hari ini saya berdoa dan saya berharap kita dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap bersukacita. Amin. Dan puji Tuhan kita hari ini masih bisa beribadah walaupun masih suasana online Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam keadaan ini pun saya berharap setiap kita tetap fokus dalam ibadah kita dan tetap fokus untuk menyembah Tuhan dan mempermuliakan namanya. Amin. Dan kalau kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, karena itu mari kita berdoa untuk kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu buat setiap kami boleh beribadah. Kalau sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Karena itu kami berdoa di hadapan-Mu, pimpin kami. Roh Kudus kuasai pikiran hati kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan sedang ajarkan hari ini buat setiap kami semua Tuhan. Terima kasih urapi hamba yang menyampaikan dan jemaat-Mu yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan dari GBI Empang 3 yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa visi dari gereja kita dari awal tahun adalah tahun 2021 adalah tahun integritas. Amin. Dan buat saya secara pribadi, saat memasuki tahun integritas ini adalah satu kesempatan buat kita. Ya, apalagi berbicara soal integritas. Karena integritas itu apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang dirasakan itu selaras dengan apa yang dilakukan. Gitu ya. Jadi ini satu kesempatan buat kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita menunjukkan ini kepada dunia ini, kepada semua orang. Satu tujuannya agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan di tahun integritas ini, khususnya di pagi hari ini saya mengangkat dari Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 sebagai dasar dari firman Tuhan yang akan kita dengarkan di pagi hari ini. Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, kalau ada handphone atau Alkitab yang bisa dibuka, mari kita buka bersama-sama untuk kita merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Firman Tuhan katakan begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang terakhir ayat yang ke-17 bilang begini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ya. Jadi di tahun integritas ini, untuk kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ini dilihat oleh banyak orang. Kita lakukan dan kita kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki lewat setiap kehidupan kita semua. Karena itu mari kita belajar ya di pagi hari ini. Saya paling tidak ada dua hal ya dari berbagai definisi yang sudah disampaikan oleh gembala sidang kita di awal tahun kemarin. Saya mengambil dua hal. Integritas itu berbicara soal mutu atau kualitas. Ya, tentang mutu atau kualitas. Di mana kita di tahun ini satu kesempatan buat kita melakukan hal yang jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Di bulan ini kita melakukan hal yang jauh lebih baik daripada di bulan kemarin. Amin. Ya, kita harus selalu berpikir seperti itu.
Ya, saya dengan istri selalu berdoa. Doa saya diakhiri dengan saya bilang begini, Tuhan, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari ini juga yang menentukan masa depan kami. Karena kita tahu hari ini juga yang menentukan. Bukan cuma doanya kita yang berdoa hari ini lebih baik. Tapi kehidupan kita, mutu kita, kualitas kita harus juga tunjukkan. Bahwa hari ini kita melakukan hal yang lebih baik daripada hari kemarin. Amin. Kalau hari kemarin kita sudah melakukan hal yang maksimal, yang baik, hari ini kita pertahankan. Ya, janganlah kerajinanmu kendor, kata firman Tuhan. Tetaplah rohmu menyala-nyala. Paulus mengingatkan itu untuk mengingatkan kepada jemaat tentang apa yang dikerjakan kita, apa yang dilakukan kita semua, itu dilihat oleh banyak orang. Karena itu, sekali lagi, yang pertama, tahun integritas. Itu berbicara soal mutu atau kualitas. Nah, di dalam Alkitab saya melihat kisah tentang Daniel. Saudara kalau buka di Daniel 1, ya. Dari Daniel 1, kalau kita membuka di mana bangsa Yahudi pada saat itu dijajah oleh bangsa Babel, gitu ya. Jadi mereka dibawa ke Babel pada saat itu, ya. Dan Daniel ini dipilih, ya, sebagai orang yang akan bekerja di dalam istana pada saat itu. Dan Daniel tidak sendiri, dia bersama dengan teman-temannya, tapi yang terkenal di kitab Daniel bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan Daniel di sini, kalau Bapak Ibu membaca dari Daniel 1 ayat 8 sampai yang ke-15, di mana Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Saudara, ketetapan Daniel ini adalah satu hukum oleh orang Yahudi untuk mereka tidak menajiskan dirinya dengan makanan-makanan yang haram. Ya. Dan ketetapan inilah yang dilakukan Daniel sekalipun dia di dalam pembuangan. Sekalipun dia ada di dalam jajahan, sekalipun ketidakberdayaannya dia, ketetapan yang dia pegang dari nenek moyang orang tuanya dipegang juga di dalam kehidupannya. Ya. Dan kalau kita melihat di sini, Daniel berketetapan untuk tidak memakan makanan raja. Dan itu disampaikan kepada pemimpin pengawal istana. Dan pemimpin pengawal istana sampai ketakutan. Kalau kamu nggak makan apa yang kita kasih, apa yang raja sudah tentukan kepada kalian untuk kalian makan, nanti kalau kalian kenapa-kenapa saya yang disalahin. Ya. Dan Daniel bilang, udah jangan takut. Mari kita coba tes. Ya. Mari kita coba tes. 10 hari coba tes. Mari kita coba. Ya. Dan kasih, ini si Daniel yang bilang ya, kasih saya makan air putih dan sayur-sayuran aja. Ya. Tapi karena Daniel mendesak, Daniel mungkin sambil meyakinkan untuk kepala pemimpin di sana, ya, yang mengawasi Daniel, sehingga Daniel diberi kesempatan 10 hari. Dan saudara kalau melihat, ya, dikatakan begini, firman Tuhan bilang gini, setelah lewat 10 hari, setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Bapak Ibu Saudara, ketetapan yang dipegang, prinsip yang dipegang, ya, mungkin seringkali itu merugikan kita. Mungkin, ya. Tapi karena kebenaran yang kita pegang, ya, karena firman Tuhan yang kita pegang, maka Tuhan sendiri yang akan bela dan pimpin kita semua. Dan Daniel bersama Sadrak, Mesak, Sadrak, dan Abednego, di mana dia dibela oleh Tuhan. Apapun yang dimakan, sekalipun dia berketetapan untuk tidak memakan makanan
dari raja. Dan dia memilih makan makanan sendiri. Hanya sayuran, daun, air putih. Tetapi Alkitab katakan, perawakan mereka lebih baik. Di mana mereka menunjukkan bangsa umat pilihan Tuhan, ya, memiliki ketetapan yang tidak bisa diganggu gugat dengan apapun juga, sekalipun dalam tekanan, sekalipun dalam jajahan yang ada, ketetapan Tuhan mereka tetap pegang. Yang kedua, Daniel juga memiliki ketetapan untuk dia tetap menjaga hubungan dengan Allahnya. Ya, di Daniel 6 ayat yang ke-10 dibilang gini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Mutu itu harus sesuatu yang harus kita biasakan. Ya, kualitas itu nggak bisa kita dengan sendirinya memiliki kualitas. Sesuatu yang kita kerjakan. Sesuatu yang biasa kita kerjakan. Daniel nggak mungkin dia berani melawan ketetapan pada saat itu untuk tidak memakan makanan raja kalau dia tidak mengerti tentang ketetapan itu. Ya, kalau dia tidak mengerti akan kebenaran yang dia hidupi. Ya. Tapi saudara, pagi hari ini kita belajar. Di tahun integritas ini, biar kita memiliki mutu dan kualitas sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita hidupi. Ini waktunya. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara merasa, aduh ini ibadah kayaknya udah gak enak nih begini modelnya. Kita disuruh di rumah. Nah saat di rumah inilah kita belajar untuk sekalipun saya di rumah, firman Tuhan tetap ada, tetap sama. Hadirat Tuhan tetap ada, tetap sama. Ini untuk kita tidak bergantung kepada orang lain, untuk kita tidak bergantung kepada hanya pendeta. Kalau didoain sama pendeta, baru abdol. Kalau doa sendiri sepertinya nggak abdol. Saudara, kita adalah orang-orang yang Alkitab katakan memiliki kuasa. Bila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan memiliki kuasa. Ya, Roh Kudus itu yang akan memimpin kita. Nah, kuasa itulah yang kita tunjukkan. Dan hari-hari ini, dalam integritas ini, mari, sekalipun sendiri di rumah, tetap rasakan hadirat Tuhan saat kita memuji menyembah Tuhan. Saat firman Tuhan disampaikan, kita berdoa, Tuhan apa yang Tuhan mau berbicara kepada saya? Ini waktunya. Jadi, yang pertama, tahun integritas itu berbicara soal mutu atau kualitas. Yang kedua, dua aja. Integritas itu berbicara soal moral, ya, atau etika. Ya. Lawan kata dari moral itu amoral, saudara. Ya, kita perlu pikirkan ini di dalam kehidupan kita ini. Ya, makanya tadi di ayat yang Efesus tadi dibilang perhatikan bagaimana kita hidup. Untuk kita menampilkan moral yang baik, etika yang baik. Karena kalau kita tidak menampilkan itu di dalam kehidupan kita, maka yang amoral itu yang bisa terjadi. Sekalipun sepertinya orang lain gak ada yang tahu. Gitu ya, kita pernah lihat ya di media sosial ya, wah sepertinya gak ada yang tahu. Ini orang kenapa? Tapi suatu saat nanti, kok begini? Kok begitu? Gitu loh. Ya, mari kita belajar. Ya, di tahun integritas ini kita belajar. Ini bukan cuman sekedar visi dari gembala sidang kita loh. Karena itu buat saya ini satu kesempatan untuk kita menghidupi ini. Untuk kita berjalan di dalam ini. Walaupun sulit, ya, walaupun sukar, tantangannya banyak. Ya, tapi kita harus menghidupi apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Yang kedua sekali lagi berbicara soal moral atau etika.
Ya, kalau kita melihat tentang Yusuf, ya, di mana Yusuf ini dari perjalanannya, ya, kalau saya bahas dari perjalanannya Yusuf, dia dari tidak disukai oleh saudara-saudaranya, terus sampai dia dibuang ke sumur, terus dia dijual, terus lalu dia mendapat perlakuan yang tidak baik gitu loh ya. Tapi saya melihat dari Yusuf di mana ada satu saat di mana moralnya itu sedang diuji pada saat itu. Yaitu pada saat dia ada di rumahnya Potifar. Siapa yang menguji Yusuf? Istrinya Potifar. Ya. Istrinya Potifar saat melihat Yusuf bukan saja orang ini cerdas di dalam mengerjakan apa yang sudah ditugaskan oleh tuannya, tapi Yusuf memiliki perawakan yang ganteng, yang keren mungkin pada saat itu gitu ya, dan membuat istrinya Potifar yang selalu ditinggal oleh suaminya gitu ya, karena kesibukannya ya, menggoda Yusuf ya. Dan Alkitab mensituasikan nggak ada yang tahu pada saat itu. Istri Potifar pun dia sudah mengerti akan situasi rumahnya. Mungkin pada saat itu sepi, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang melihat. Ya, bahkan seandainya pun ada yang melihat, nggak akan ada yang berani untuk membocorkan. Ya, mungkin kepergok gitu loh ya, nggak ada yang berani untuk membocorkan. Tapi yang hebatnya, ya, Yusuf tidak berani untuk melakukan itu. Kenapa? Kalau kita melihat di Kejadian 39 ayat 8 sampai yang ke-9 dikatakan gini. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Ini Yusuf yang katakan. Sebab engkau istrinya. Nah ini yang keren nih. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap apa? Terhadap Allah. Ya. Ternyata dia lebih takut kepada Allahnya daripada kepada manusia. Ya. Etika kita, moral kita bisa lebih baik saat kita takut kepada Tuhan. Saat kita mau melakukan kejahatan dengan mulut kita, saat kita mau melakukan kejahatan dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita, saat kita mau melakukan kejahatan dengan bahkan dengan pikiran kita. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita akan kerjakan itu. Ya. Tapi kalau kita memiliki seperti Yusuf, ya, dia lebih takut kepada Tuhan. Sehingga hal yang bisa mungkin tertutup dengan rapi, ya, tidak ada yang melihat, tidak ada yang sekalipun ada yang melihat, nggak ada yang berani buat ngelaporin. Bapak Ibu Saudara, di tahun integritas ini mari kita belajar, ya, paling tidak 2 hal. Yang pertama tentang mutu atau kualitas, ya. Yang kedua tentang moral atau etika kita, ya, di mana kita menghidupi ini semua. Nah, terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menggunakan kesempatan ini, ya, di tahun integritas ini? Ya, 2 hal yang kita pelajari di atas. Yang pertama, miliki kesukaan untuk selalu masuk dalam hadirat Tuhan. Saat kita masuk di dalam hadirat Tuhan, maka Roh Kudus yang akan memimpin kita, Roh Kudus yang akan mengajarkan kita bagaimana kita hidup. Ya. Mari kita banyak masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kalau ada rumah doa, ada menara doa, ada doa pengerja, ya. Ayo mari kita sempatkan selain kita berdoa di rumah bersama-sama. Nah, di masa pandemik ini kita belajar untuk kita sekalipun tidak ada ibadah segala macam, tidak ada kegiatan doa-doa yang ada, kita masuk hadirat Tuhan dengan keluarga kita.
minimal kita berdoa bersama-sama. Ya, entah setiap malam saat bisa kumpul bersama-sama kita berdoa, kita komitmen, mari kita berdoa karena kita sedang membangun ya kesukaan kita. Kita sedang, sekali lagi ya, saya di awal tadi saya bilang ini integritas ini tidak dengan sendirinya terjadi, tapi perlu dibangun, perlu dilatih, perlu dikerjakan, perlu dihidupkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memiliki kesukaan akan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 dikatakan gini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saat kita memiliki kesukaan akan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan mendirect kehidupan kita. Dan Mazmur katakan, orang yang seperti ini, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan apa yang kita kerjakan, Alkitab katakan kita akan berhasil. Yang terakhir, saudara. Yang pertama tadi memiliki kesukaan masuk dalam hadirat Tuhan. Yang kedua memiliki kesukaan akan firman Tuhan. Yang ketiga memiliki kesukaan untuk melakukan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 21 dibilang gini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, jadi bukan saja kita hanya di dalam hadirat Tuhan, bukan saja kita memiliki kesukaan akan firman Tuhan, tapi yang terlebih penting adalah kita harus melakukan firman Tuhan. Amanat agung di tahun integritas ini akan dinyatakan lewat kehidupan kita semua. Lewat gaya hidup kita, lewat etika kita, ya, lewat kualitas mutu yang kita tunjukkan. Mari, saudara, ini satu kesempatan buat setiap kita semua. Tidak ada kata terlambat. Ini masih bulan kedua di tahun 2021. Ya, biar di akhir tahun nanti kita akan melihat integritas itu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Apapun yang menjadi tantangan buat setiap kita, percaya Tuhan yang akan pimpin kita. Bagian kita adalah kita menghadapkan ke dalam hadirat Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan dan kita melakukan apa yang sudah kita renungkan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biar ini bukan saja mengajarkan kami, tapi memimpin kami untuk kami mengerjakan dan melakukannya Tuhan. Kami tahu ini tidak mudah, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus yang akan memimpin kami semua. Hamba berdoa, berkati untuk seluruh jemaat-jemaat-Mu di GB Bank 3 Tuhan. Berkati Tuhan setiap mereka. Apapun yang menjadi tantangan permasalahan mereka, kami mau belajar. Kualitas mutu hidup kami di tahun ini kami tingkatkan Tuhan. Dan juga kami mau belajar untuk moral, etika kami Tuhan. Menunjukkan bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang luar biasa. Berkati Tuhan, berikan kekuatan kesehatan, bahkan seluruh tim pengembalaan yang ada di GBI Empang 3. Tuhan yang memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami bersuka cita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku, kita akan bersama-sama membacakan Mazmur 91 sebagai doa kita agar itu menjadi nyata dalam keseharian kehidupan kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampan yang busuk. Dengan kepalanya akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampan yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kebuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Saudaraku, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Saatnya kami mau bersyafaat buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Insinyur Joko Widodo, buat Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Makruf Amin, dan juga semua menteri dalam kabinet yang ada, semua anggota TNI Polri, DPR, MPR, DPD RI, juga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, aparatur pemerintah dari pusat, 3 provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, sampai ke RT RW. Kami serahkan semua pemimpin bangsa kami ini ke dalam Tangan-Mu. Curahkan roh dan takut dan gentar akan Tuhan memenuhi kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Bapa, bangsa kami bebas dari korupsi. Bapa, bangsa kami bebas dari virus corona. Bapa, bangsa kami bebas dari resesi ekonomi dan kesulitan apapun ya Tuhan. Biarlah bangsa kami senantiasa ada di hati-Mu, di pikiran-Mu, rencana-Mu, di dalam keselamatan-Mu. Bapak, kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami. Bapak, biarlah kiranya kami berdoa buat Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo dengan keempat wakilnya, Bapak Gembala Rayon kami, Bapak Pendeta Dr. Andas Budi Sastradi Putra MTH, semua gembala cabang ranting, gembala Kul, ya Tuhan, kami serahkan ke dalam Tangan-Mu. Tuhan, curahkan roh yang takut dan gentar akan Tuhan memenuhi kehidupan para leader kami ya Tuhan. Semuanya menjalankan pelayanannya dengan takut dan gentar akan Tuhan, dipenuhi dengan pengurapan-Mu, penyertaan-Mu, pelindungan-Mu yang sempurna. Berkati seluruh kehidupan mereka dan semua keluarga besarnya Tuhan. Dan biarlah semuanya ada dalam perlindungan-Mu yang sempurna sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, kami juga berdoa buat semua keluarga besar Embang 3 dimanapun berada. Kiranya Bapak curahkan roh doa pujian penyembahan, roh yang takut dan gentar akan Tuhan memenuhi kehidupan keluarga besar Embang 3. Roh yang penuh dengan kerendahan hati, roh yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, menempatkan Yesus Kristus Tuhan sebagai prioritas dan otoritas tertinggi dalam kehidupannya. Menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh berintegritas Tuhan, yang hidup seturut dan standar Allah. Engkau memberkati segala pun apa menjadi kerinduan mereka, yang lemah dikuatkan, yang sakit oleh kuasa bilu-bilu Yesus dan oleh kuasa dari Yesus disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang letih lesu dan beban berat diberikan kelegaan, yang dalam pergumulan permasalahan diberikan jalan keluar, dan apapun juga yang mereka kerjakan, Engkau yang buatnya berhasil beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan pelayan, studi anak-anak-Mu ya Tuhan, dan apapun yang menjadi kerinduannya, Engkau mendengar dan menjawab setiap doa dan kerinduan mereka. Terima kasih Tuhan, bila anak-anak-Mu senantiasa ada di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua keluarga besar Baktiaga dan keluarga besar kami dimanapun berada, aman dan perlindungan yang sempurna. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih-kasih Tuhan biji mata Allah, terimalah berkat kasih sukacita dan sejahtera dari Allah Bapa, melalui Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya diberkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, dalam pimpinan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan, yang siap untuk memasuki tahun integritas. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.